Nah, yang sekarang ini pada bingung adalah yang tidak masuk dalam database. Nah, ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau diparuh waktukan, ya, itu tadi cuplikan wawancara terbaru Bapak Zudan berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu bagi rekan-rekan berstatus R4. Nah, cuplikan tadi nanti akan kita dengarkan secara lengkap. Rekan-rekan R4 tidak perlu khawatir lagi, rekan-rekan tetap akan diusulkan tanpa ada regulasi baru. Dan ini sudah pun disikapi oleh salah satu Pemda. Nanti kita akan cek. Yaitu kabar gembira yang datangnya dari daerah ini, honorer R4 tanpa L itu akan tetap masuk gerbong paruh waktu. Nah, jadi rekan-rekan semua tidak akan ada regulasi baru sepertinya untuk mengakomodir rekan-rekan R4 untuk menjadi paruh waktu, tetapi memang sebagaimana disampaikan Bapak Zudan tadi, itu hanya lewat ataupun tergantung dari Pemda. Apabila memang akan mengusulkan menjadi paruh waktu, maka silakan diusulkan. Para honorer mendapatkan kode R4 galau dan berharap bisa terakomodasi dalam pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Pasalnya sesuai dengan regulasi yang ada, P3K paruh waktu menjadi jatah honorer database BKN, yaitu kode R2 dan R3 yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi pada seleksi kemarin. Namun para honorer database, non-database maksudnya, yaitu R4 tanpa kode L, dalam pengumuman kelulusan tahap 2 di pemerintah Kabupaten Buleleng sudah mendapatkan kepastian bahwa mereka termasuk yang akan diangkat menjadi paruh waktu. Jadi memang rekan-rekan daerah lain juga tidak perlu berkecil hati karena rekan-rekan tetap akan diakomodir. Di samping video yang sebelumnya pernah kita bahas bahwa PAN RB dan BKN akan tetap menyelesaikan bukan hanya yang database BKN tapi tetap juga yang non-database. Nah, ini dengan statement terbaru tadi terjawab bahwa memang tergantung dari Pemda untuk mengusulkan. Calon P3K yang termasuk itu adalah mereka yang mendapat kode R3 juga R4 tanpa L. Kata Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Yu Saya. Dia mengatakan kebijakan tersebut diumumkan setelah mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat. Jadi nyambung dengan kebijakan yang diberikan Pak Zudan tadi. Kebijakan ini bertujuan menyelesaikan penataan non-ASN yang sudah terdata dan memastikan bahwa hanya pegawai berstatus ASN saja yang bekerja di pemerintah daerah. Berarti rekan-rekan yang R4 juga harus dijadikan ASN. Berkenaan dengan peserta seleksi dengan kode pengumuman kelulusan R3 R4 tanpa L, belum bisa diangkat menjadi penuh waktu, itu dikarenakan memang keterbatasan formasi. Namun kata dia, sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Bupati, bahwa peserta seleksi dengan kode R3 dan R4 tanpa L pun akan diangkat menjadi paruh waktu. Nah, jadi rekan-rekan semua tinggal menunggu untuk keputusan masing-masing daerah. Itu sudah diusulkan ke Pak Bupati dan sudah diskemakan bahwa yang belum ada L-nya di pengumuman itu rencananya Pak Bupati akan mengangkat menjadi paruh waktu semuanya sesuai dengan Permen PAN RB. Dia menjelaskan total formasi yang bisa disediakan akan menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat akan menilai kemampuan daerah untuk menyediakan anggaran serta kebutuhan tenaga di masing-masing SKPD. Nah, sebagaimana disebutkan bahwa P3K paruh waktu juga akan memiliki NIP Walaupun paruh waktu, mereka tetap akan berstatus sebagai ASN tetap mendapatkan NIP Berbeda dengan P3K penuh waktu, mereka nanti akan menerima gaji, sedangkan paruh waktu hanya menerima uang jasa. Kriteria penerimaan uang jasa bagi paruh waktu ini ialah yang bersangkutan tidak boleh menerima nilai uang jasa yang besarnya lebih kecil dari yang selama ini diterima. Yang mudah-mudahan saja dari ketetapan dan PAN RB itu tidak menggunakan gaji honorer saja tetapi menggunakan upah minimum regional atau upah minimum provinsi masing-masing. Ya, mari kita dengarkan kembali petikan dari pembicaraan Pak Zudan. Selesai tahun ini. Nah, P3K itu yang sudah masuk dalam database BKN itu ada dua, yang dapat formasi dan yang tidak dapat formasi. Yang dapat formasi diangkat penuh waktu dengan gaji ASN. Yang tidak dapat formasi diangkat paruh waktu. Paruh waktu itu artinya nanti diberikan nomor induk pegawai dan bila daerah duitnya tersedia bisa diusulkan menjadi penuh waktu. Ini dulu. Dia dapat NIP,
dan nanti menjadi pegawai paruh waktu, tidak diberhentikan. Iya. Nih. Nah, yang sekarang ini pada bingung adalah yang tidak masuk dalam database. Iya. Nah, ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau diparuh waktukan, mintakan NIP ke PKN. Oh. Tapi kalau yang sudah paruh waktu jelas yang ada dalam database, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi kepada Ibu Menpan. Ibu Menpan menerbitkan formasi, kami menerbitkan NIP-nya. Ini kan begini asal-usulnya. Honorer itu kan bukan PKN dan Menpan yang ngangkat. Iya kan? Masing-masing daerah, masing-masing kementerian. Kemudian DPR bersama pemerintah menetapkan honorer harus selesai, diangkat menjadi ASN. Nah, pemerintah itu menghitung honorer kita lebih dari 2 juta. Ternyata formasi yang diminta oleh kabupaten kota hanya 1.017.000. Berarti kan ada 1 juta yang akan nggak bisa masuk. Itu sudah terprediksi. Alasannya daerah nggak punya uang. Ya oke lah, kita selesaikan secara bertahap dengan pendekatan paruh waktu. Nanti kalau ada uang, diusulkan formasinya, kami terbitkan NIP-nya untuk menjadi penuh waktu. Jadi kuncinya adalah pada daerah. Ini tadi PKN bersama Menpan yang dipimpin langsung oleh Bu Menteri, kita rapat untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN yang diprioritaskan yang sudah terdaftar dalam database PKN. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah 2 tahun lebih bekerja secara aktif tidak terputus. Nah, ini sudah disiapkan berbagai skema agar para tenaga non-ASN tadi bisa mendapatkan perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka dengan kepastian diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sedang disiapkan keputusan-keputusan yang akan kita kerjakan sambil menyelesaikan proses seleksi. Nah, untuk diketahui, proses seleksi tahap 2 P3K ini akan selesai nanti di 31 Juli 2025. Dan insya Allah.